Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan tentunya kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah pasti bukan seperti atau tidak sama dengan binatang ternak ya. Tapi Allah memberikan kepada manusia keutamaan lebih di atas binatang dengan diberikan kepada mereka apa? Akal pikiran. Yang tentunya akal pikiran ini hendaknya kita pergunakan semaksimal mungkin. Dimana kalau kita pikirkan Pak tentang hakikat kehidupan kita hidup di dunia ini ya, ketika kita keluar dari rahim ibu kita sampai kita meninggal dunia, sebetulnya untuk apa sih kita hidup? Mungkinkah kita hidup di dunia hanya untuk makan, minum? Mungkinkah kita hidup di dunia hanya untuk ya memuaskan hawa nafsu, syahwat dan yang lainnya? Tentu tidak, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala pencipta kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang juga tidak ingin kehidupan manusia pun ya tidak tentu arahnya. Allah pun tidak ingin hamba-hambanya bagaikan binatang ternak. Allah ingin manusia itu derajatnya tinggi melebihi binatang ternak. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, ya dalam bentuk yang paling sempurna. Tsumma radadna, kemudian kami kembalikan ya kepada derajat yang paling rendah. Nah, manusia ini makhluk mulia, Pak. Manusia ini ya dilebihkan oleh Allah dari segala sesuatu. Bahkan sampai-sampai iblis saja merasa merasa iri gitu ya kepada Adam alaihissalatu wassalam. Bahkan Allah perintahkan para malaikat semua untuk sujud kepada Adam. Kenapa? Karena Adam diberikan oleh Allah keistimewaan, Bapak sekalian. Maka kita manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan begitu sempurna, dengan akal pikiran, mata, telinga, hati, untuk digunakan berpikir baik-baik. Sebetulnya tujuan kita pergi ini kemana sih? Tujuan hidup kita ini kemana? Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pun tidak membiarkan manusia hidup tanpa bimbingan, tanpa aturan. Allah yang menciptakan manusia, tentu Allah yang paling tahu apa sih aturan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka Allah pun mengutus para rasul. Allah pun menurunkan kitab-kitab suci. Untuk apa, Pak? Tentu semuanya itu untuk membimbing kehidupan manusia agar lebih terarah, agar mengeluarkan dia dari sifat kebinatangan, agar ya manusia ini betul-betul mengenal siapa penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Aku. Allah yang mempunyai sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka syariatnya pun juga penuh dengan rahmat dan kasih sayang, Bapak. Allah yang mempunyai sifat ilmu yang sangat dalam,
maka syariatnya pun juga dipenuhi dengan ilmu, bukan sebuah syariat yang hanya sebatas pensyariatan tanpa ada tujuan yang mulia di balik itu semuanya. Maka dari itulah Bapak sekalian, di antara kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita para manusia, yaitu diutusnya para rasul. Sampai setiap rasul yang mendakwahkan manusia kepada risalah yang Allah utus mereka dengannya. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, Pak. Demikian para nabi, ya, para rasul dari zaman ke zaman, sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah Bapak sekalian, Nabi Muhammad ini nabi yang paling istimewa, Pak. Iya. Nabi yang paling utama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan Nabi Muhammad melebihi daripada seluruh nabi dan rasul dari sisi keutamaan. Iya. Di antaranya bahwa Allah jadikan Rasulullah itu sebagai sayyidul bashar, sayyidnya manusia. Sayyidul bashar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah pada hari kiamat maqamah mahmuda, tempat yang terpuji, Pak. Yang disebutkan dalam riwayat Muslim, ya, bahwa nanti pada hari kiamat kaum mukminin akan datang kepada Nabi Adam meminta syafaat, ya, meminta. Nabi Adam berkata, nafsi aku nggak bisa, aku dahulu pernah berbuat dosa. Kamu datang aja kepada Nuh karena ia rasul yang pertama. Akhirnya kaum mukminin datang kepada Nabi Nuh. Ini kemudian Nabi Nuh menyuruh datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyuruh datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa menyuruh datang kepada Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa menyuruh datang kaum mukminin kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Analaha, aku yang akan melakukannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sujudlah di bawah arasy. Ia terus memuji Allah sampai akhirnya Allah berfirman kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, niscaya kamu akan diizinkan memberikan syafaat." Nah, Bapak sekalian, inilah maqamah mahmuda, ya, derajat yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah Bapak sekalian, ternyata umat Nabi Muhammad pun diistimewakan dengan banyak keistimewaan. Apa keistimewaan umat Nabi Muhammad, Pak? Di antaranya kata Rasulullah, nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Kita ini generasi yang paling terakhir, tapi kita yang paling pertama masuk surga. Di antaranya juga, Pak, 2/3 penduduk surga itu dari umat Islam. Ya, 2/3 penduduk surga itu dari umat Islam. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dan yang lainnya yang disebutkan, kata Rasulullah SAW, ya, Allah berfirman kepada Rasulullah, atarda an takuna nisfu ummatika yadkhul jannah? Hai Muhammad, ridhokah kamu setengah umatmu itu masuk ke surga? Kata Rasulullah, raditu ya Rabb, aku ridho ya Allah. Masya Allah, ya fathul Islam, azakumullah wa iyakum. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga itu, Pak. Iya. Tapi tentunya, Pak, untuk masuk surga itu butuh perjuangan, nggak sembarangan, ya. Kalau kita pengen dapat kesenangan dunia aja harus banting tulang, Pak, untuk mendapatkan kesenangan dunia. Demikian pula untuk masuk surga juga kita harus banting tulang, harus berusaha sungguh-sungguh untuk masuk surga. Nah, Bapak sekalian, Rasulullah, ya, manusia yang terbaik. Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat tinggi derajatnya. Maka Allah mewajibkan kita, ya, untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, Bapak sekalian.
Sudahkah kita menjadikan Rasul sebagai suri tauladan, Pak, dalam kehidupan kita? Iya, dalam rumah tangga kita, di dalam tata cara adab-adab kehidupan kita, ya, makan kita, minum kita, pakaian kita. Demikian pula di dalam pola kehidupan kita, gaya kita. Sudahkah kita jadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan? Ternyata, Pak, untuk menjadikan Rasul sebagai suri tauladan pun nggak mudah, Pak, nggak mudah. Membutuhkan apa? Butuh iman. Makanya Allah mengatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik gitu. Buat siapa? Kata Allah apa? Liman kana yarjullah, buat orang yang mengharapkan Allah, kehidupan akhirat, dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya, orang yang menginginkan dunia dan mengharapkan dunia susah meneladani Rasul, susah. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu dan syahwat susah meneladani Rasul, sulit, Pak. Orang yang memandang bahwa seakan-akan kesenangan, kenikmatan karunia Allah hanya sebatas dunia, sulit untuk mengikuti sunnah Rasul dan peraturan-peraturan Rasulullah SAW. Makanya, Pak, ya, Allah mengatakan yang bisa menjadikan Rasul sebagai suri tauladan hanyalah orang yang mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan kehidupan akhirat, mengharap dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tahukah Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita mengikuti aturan-aturan Rasul, ya, ajaran Rasul itu manfaat banget untuk kehidupan. Manfaat sekali untuk kehidupan kita, Pak. Baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Sekarang manfaatnya ngikutin Rasul dalam dunia kita apa, Pak? Banyak ya, Pak, ya. Pertama, ya, aturan-aturan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menguntungkan kehidupan manusia dari sisi kesehatan dan dari sisi hubungan sesama manusia. Contoh dalam masalah kesehatan, Pak, gaya hidup Rasul itu sehat banget loh, Pak. Rasulullah SAW bagaimana cara makannya, ya. Ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kalau makan jangan berlebih-lebihan. Allah mengatakan wakulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan, Bapak sekalian. Ya. Dalam cara tidurnya Rasul cukup sesuai dengan kesehatan. Kata Aisyah, Rasulullah SAW tidur di awal malam, bangun di sepertiga malam, dan kembali tidur di seperenam malam. Kata Ibnu Qayyim, ini cara tidur yang paling sehat. Rasulullah SAW kalau tidur itu di atas rusuk yang kanan, ya, ini cara tidur yang sangat sehat. Rasulullah SAW membiasakan diri sebelum zuhur itu qailulah apa sih? Tidur sejenak, ya. Dan ternyata manfaat buat kesehatannya luar biasa, Pak. Sampai-sampai di Universitas London sana ada sebuah tesis khusus tentang manfaat tidur malam untuk tidur siang untuk kesehatan. Ternyata manfaatnya banyak banget, Pak. Lebih dari 10 manfaat kesehatan. Iya. Di antaranya bisa memelihara awet muda dan yang lainnya. Ternyata Rasulullah yang menganjurkan. Kata Rasulullah, qilu fa inna syaitan la yaqil. Qailulah kalian. Maksudnya tidur siang sebelum zuhur. Iya. Karena setan itu tidak qailulah. Tapi itu tidak wajib. Iya. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Lihat bagaimana, ya, Rasulullah SAW tata gaya makannya Rasulullah, gaya tidurnya Rasulullah, bagaimana, ya, aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam tata cara berpakaian, ya. Lihat Rasulullah menganjurkan pakaian yang berwarna putih, Pak. Berbagai macam penelitian telah diadakan apa sih manfaatnya warna putih. Ternyata bagus banget buat kulit, terutama diantaranya untuk menyaling ultraviolet, ya. Sehingga pada waktu itu disaringlah yang bermanfaatnya saja untuk kulit manusia.
Masya Allah, ternyata semua itu ada apa Pak? Ada rahasia-rahasia yang luar biasa. Bahkan para dokter saja di zaman sekarang tercengang melihat sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW kalau makan tuh pakai tangan Pak, bukan pakai sendok. Ternyata di tangan kita itu terdapat apa? Enzim-enzim yang sangat bermanfaat untuk ya pencernaan kita, yang membantu pencernaan. Masya Allah. Ternyata di sana itu ada luar biasa Pak. Ya. Rasulullah SAW menganjurkan selalu bersiwak. Rasulullah SAW selalu bersiwak. Ya kalau masuk rumah bersiwak, bangun tidur bersiwak, mau sholat bersiwak, mau berwudu bersiwak. Ternyata siwak itu Pak juga memiliki apa? Ya, kekuatan dahsyat untuk menguatkan akar-akar gigi. Ya, menghancurkan karang-karang gigi juga bagus sekali Pak. Ya, kalau kita biasakan bersiwak itu Pak, gigi kita tuh bersih dari karang. Kalau kita rajin gitu ya, setiap mau sholat bersiwak, mau ini bersiwak, masya Allah, ternyata menjaga keharuman mulut kita, kebersihan mulut kita. Itu untuk kesehatan. Rasulullah menganjurkan juga bercelak. Ya kalau tidur Rasulullah bercelak di sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Ternyata kata Rasulullah celak ismit itu bisa menguatkan mata. Ya. Kata Rasulullah SAW, alaikum bil ismit fa innahu yujlil basar. Hendaklah kalian memakai ismit karena ismit itu bisa menjernihkan pandangan. Rasulullah SAW, akal Islam azakumullah wa iyyakum, lihat ya. Dalam kehidupan beliau luar biasa. Yang Rasulullah anjurkan tuh ternyata sangat bermanfaat untuk kesehatan manusia, Pak. Sangat bermanfaat ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Kalau kita ngikut sunnah Rasul, insya Allah sehat Pak, sehat. Makanya penting kita untuk galakan sehat dengan sunnah Rasul Pak. Iya. Jadi ini yang pertama, manfaat untuk di dunia, yaitu menjaga kesehatan dari cara makan, cara tidur, dan gaya hidup Rasulullah SAW. Di antaranya juga Pak ya, menjaga keseimbangan dalam hubungan sesama manusia Pak. Yang paling pertama adalah hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Ini adalah merupakan sistem ya masyarakat yang paling kecil. Masyarakat yang paling kecil itu adalah apa? Rumah tangga. Terdiri daripada suami dan istri. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW mengatur ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatur tentang masalah rumah tangga. Rasulullah mengatur tentang hak-hak suami dan istri, Pak. Iya. Hak suami apa yang harus dilaksanakan oleh istri? Besar. Sampai-sampai ada seorang wanita datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ya, apa hak seorang suami atas istrinya? Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya?" Apa kata Rasulullah SAW, Pak? Hak seorang suami atas istrinya, kalau suami punya borok dan bernanah lalu dijilat sama istrinya, dia belum melaksanakan haknya. Ya, sampai begitu besar hak seorang suami terhadap istri. Nabi juga bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjud li ahadin la amartul mar'a an tasjud li zawjiha." Kalaulah aku perintahkan manusia untuk sujud kepada manusia, aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya, supaya wanita itu betul-betul dia berbakti kepada suami. Tapi suami juga ada hak yang harus dia lakukan terhadap istrinya. Suami harus mencari nafkah. Ya. Suami pun juga harus melindungi anak dan istri. Suami juga harus bertanggung jawab dalam pendidikan mereka. Ya. Setiap suami punya tanggung jawab besar, Pak. Makanya kata Rasulullah apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu yang paling baik terhadap istrinya, dan aku yang terbaik terhadap istri. Rasulullah mengatakan seorang suami harus ya dia berakhlak baik. Ya. Seorang suami harus berakhlak baik terhadap istri. Lihat bagaimana Islam menjaga keseimbangan dalam hubungan manusia. Dalam masyarakat yang paling kecil saja, yaitu keluarga,
Suami dan istri punya hak-hak yang telah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Pak, hubungan ya rumah tangga dengan rumah tangga yang lain yang disebut dengan tetangga. Bagaimana Islam menganjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga? Kata Rasulullah SAW apa? La mazala Jibril yusini bil jar. Senantiasa Jibril mewasiatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi tetangganya. Bahkan kata Rasulullah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Iya. Siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguan tetangganya. Kata Rasulullah, itu orang enggak beriman. Iya. Makanya Bapak sekalian, ya, hubungan ketetanggaan dalam Islam sangat diatur sekali. Iya. Bahkan kata Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, inna fulanan tusalli bil lail." Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang suka sholat malam, ya Rasulullah. Dia rajin berbuat kebaikan, ya Rasulullah. Dia rajin sedekah, ya Rasulullah. Dia rajin puasa, ya Rasulullah. Lakin akan tetapi ya Rasulullah, lisanuha yu'dhi jirana. Tapi sayang ya Rasulullah, ini wanita, lisannya itu, lidahnya suka menyakiti tetangganya. Itu gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah Pak? Kata Rasulullah SAW, laisa fiha khair. Wanita itu tidak ada kebaikannya. Hiya min ahlin nar. Wanita itu termasuk penduduk api neraka. Padahal iya Pak, ya Ibu, dia rajin sholat malam, rajin Pak. Dia rajin bersedekah, dia rajin berbagai macam kebaikan dia lakukan. Gara-gara dia menyakiti tetangga, dia masuk neraka. Lihat Pak, ya, bagaimana Islam mengatur hubungan antara rumah tangga, ya, tetangga itu. Sampai-sampai Islam, ya kota Islam, kalaupun tetangga kita non muslim pun tetap wajib dihormati. Iya. Hatta itu yang menjadi tetangga kita orang Yahudi tetap wajib dihormati karena dia tetangga kita. Lihat Bapak sekalian, ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Lihat juga bagaimana Islam mengatur keseimbangan antara yang punya derajat tinggi dengan rendahan, pemimpin dan rakyat. Islam pun juga sangat memperhatikan itu Pak. Bagaimana hak pemimpin terhadap rakyatnya. Islam mewajibkan agar rakyat menjaga kehormatan pemimpin. Ya, kata Rasulullah SAW apa? Man akrama sultan akramahullah, wa man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang memuliakan pemimpin, Allah muliakan dia. Siapa yang menghinakan pemimpin, Allah hinakan dia. Ya. Dalam hadis tersebut Hasan dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Lihat ya, Rasulullah menyuruh para rakyat untuk menghormati pemimpin. Bahkan Islam pun mengatur bagaimana tata cara menasihati pemimpin. Nasihati pemimpin jangan sampai di depan rakyatnya supaya tidak jatuh kewibawaannya. Kata Rasulullah, "Man arada an yansah li sultan fala yubdihi alaniyah." Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan di depan manusia. Fal ya'khudh biyadihi wal yakhlu bih. Tapi nasihatilah ia secara rahasia. Supaya apa Pak? Supaya terjaga Pak, kewibawaan pemimpin tersebut. Ini hak rakyat terhadap pemimpin. Jadi rakyat itu hendaknya Pak, ya, menghormati dan memuliakan pemimpinnya. Dalam Islam begitu. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Idza ja'akum karimu qaumin fa akrimu. Apabila datang kepada kalian, ya, orang yang merupakan yang punya kedudukan di suatu kaum, muliakan dia, muliakan. Lihat ya, bagaimana Rasulullah SAW mengirim surat kepada Heraklius Pak. Tetap Rasulullah mengucapkan kata-kata pengagungan kepada dia. Apa kata Rasulullah? Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim, ila azimir rum Herakl, assalamu ala man ittaba'al huda.
Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pembesar Romawi Heraklius. Tetap Rasulullah memanggil dia sebagai apa? Pembesar Romawi. Itulah Islam. Demikian pemimpin pun harus memperhatikan apa? Rakyat. Pemimpin tidak boleh semena-mena dalam Islam. Dalam Islam pemimpin harus betul-betul memperhatikan rakyat-rakyatnya, Pak. Makanya Rasulullah SAW, Pak, ketika menyebutkan tentang 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di saat di mana di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang pertama? Al-Imamul Adil, imam yang adil, imam yang berwibawa, imam yang adil, Pak. Subhanallah, Bapak sekalian. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Lihat ya, bagaimana Islam mengatur antara pemimpin dan rakyat supaya seimbang. Iya. Sehingga tidak terjadi kekacauan di dalam suatu negara. Sehingga betul-betul ya pemimpinnya pun juga memperhatikan rakyatnya, rakyatnya pun juga menghormati pemimpinnya. Kalau sudah seperti itu saya yakin tentram, Pak. Tapi kalau rakyat tidak menghormati pemimpinnya, hancur. Atau pemimpin tidak menyayangi rakyatnya, yang ada adalah kezaliman, kelaliman. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Lihat Islam, akhwat Islam, azakumullah, memerintahkan setiap muslim untuk menjaga amanah. Iya, amanah. Anda diangkat sebagai pemimpin, diangkat sebagai direktur, diangkat sebagai apapun juga, yang namanya amanah wajib. Walaupun Bapak hanya sebatas ketua DKM, itu amanah. Bapak ditunjuk sebagai seksi bidang kedakwahan di masjid, itu amanah. Bapak ditunjuk sebagai seksi humas, itu amanah. Dan kelak itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu, kata Rasulullah SAW, adalah ra'in, pemimpin. Dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Maka dalam Islam, Pak, seseorang siapapun dia harus diminta untuk melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan Rasulullah bersabda apa? Innallaha yuhibbu minal abdi idza amila amalan an yutqinahu. Allah itu cinta kepada seorang hamba apabila ia melakukan pekerjaan, ia lakukan pekerjaan itu sebaik-baiknya. Hadis ini sahih. Iya. Maka setiap muslim diminta untuk menjadi pekerja yang baik. Kalau dia sebagai seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Kalau dia seorang manajer, jadilah manajer yang baik. Apabila dia seorang pekerja, jadilah pekerja yang baik. Itu yang diinginkan oleh yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya umatnya itu profesional, Pak. Iya, betul-betul menjaga amanah. Iya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, subhanallah, Bapak sekalian, membimbing umatnya supaya dalam pekerjaannya pun tetap dapat pahala gitu. Gimana caranya? Iya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah, Pak, memberikan batasan ibadah itu sempit, hanya sebatas sholat, zakat, puasa, enggak. Iya. Segala sesuatu yang sifatnya dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Bapak pergi kerja niatnya untuk mencari nafkah, bernilai pahala. Mencari nafkah kan besar pahalanya, Pak. Bapak pergi kerja niatnya untuk menjalankan amanah dari perusahaan, karena ini pekerjaan amanah juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak lakukan pekerjaan itu sebaik-baiknya, maka ini pun juga amanah, Pak. Amanah. Ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa Anda? Siapa? Anda seorang suami, jadilah suami yang sebaik-baiknya. Anda seorang istri, jadilah istri yang sebaik-baiknya. Anda sebagai warga ya RT, jadilah warga yang baik, Pak, untuk komitmen menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, lihat ya, bagaimana Rasulullah SAW menjaga keseimbangan dalam kehidupan, Pak, sehingga hubungan antara ya individu-individu masyarakat itu luar biasa, Pak. Makanya kan dalam Islam semua perkara yang bisa merusak hubungan itu dilarang, Pak, dilarang. Allah melarang arak, minum arak, Pak.
Kenapa? Karena arak itu seringkali malah menimbulkan permusuhan dan perkelahian. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, ya, patung-patung yang disembah selain Allah itu najis, ya, diharamkan oleh Allah, ya, termasuk perbuatan setan. Maka jauhi, kata Allah, agar kalian beruntung. Sesungguhnya setan itu ingin sekali, kata Allah, supaya kalian itu saling apa? Berantem, bermusuhan dengan arak, judi dan yang lainnya. Maka Allah haramkan arak, Allah haramkan perjudian, karena itu bisa merenggangkan hubungan manusia, Pak. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Demikian pula Allah mengharamkan zina, karena itu bisa merusak kebahagiaan rumah tangga, merusak apa? Keturunan. Iya. Bayangkan kalau istri selingkuh dengan lelaki lain, hancur rumah tangga, Pak. Seorang suami selingkuh dengan wanita lain, hancur rumah tangga, Pak. Kehancuran rumah tangga itu dalam Islam itu dijaga betul, jangan sampai terjadi. Dengan cara apa? Suami dan istri tetap menjaga kehormatan mereka. Namun Allah menghalalkan suami untuk menikah 2, 3, 4, ya, untuk lebih menjaga kemaluan mereka kalau memang ternyata satu istri nggak cukup. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Lihatlah Bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian. Memang syariat Islam ini luar biasa, Pak. Syariat Rasul itu luar biasa, betul-betul menjaga kehidupan manusia, ya akhwal Islam azakumullah. Bagaimana Islam Rasulullah SAW, ya, menyuruh harta, menyuruh menjaga harta. Rasulullah SAW melarang pencurian, bahkan memberikan dalam Islam tuh pencuri itu dipotong tangannya, kapok. Iya. Kalau cuma di penjara nanti sama pencuri ketemu, Pak, akhirnya reuni, akhirnya belajar gimana sih cara mencuri yang lebih bagus. Keluar dari penjara lebih jago lagi mencurinya, Pak. Kenyataan memang terkadang begitu, tapi dalam Islam enggak. Ya, siapa yang mencuri potong tangan, bakalan ketahuan aibnya seumur hidup. Maka dengan itu seorang yang ingin mencuri mikir 12 kali, mikir 20 kali. Waduh, kalau saya mencuri hilang tangan saya, kapok. Iya. Terjaga betul keamanan dalam Islam. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya lihat di zaman Rasul SAW sangat jarang terjadi pencurian. Maka lihat Bapak sekalian, ya, dari itulah ketika Allah melarang pencurian dan memberikan hukum yang sangat berat terhadap pencurian, itu untuk apa, Pak? Tujuannya, Pak? Tujuannya untuk memelihara harta manusia. Coba di Indonesia lihat, pencurian banyak, Pak. Perampokan banyak, Pak. Bahkan sampai kepada apa, curanmor dan yang lainnya. Kenapa? Ya. Ya itulah ikhwatul Islam, karena tidak ada hukum yang membuat mereka jerak. Tidak ada hukum yang membuat apa? Mereka jerak. Sedangkan dalam Islam hukumnya membuat mereka jerak. Hukumnya membuat mereka takut, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Untuk apa, Pak? Untuk kemaslahatan manusia. Untuk kemaslahatan manusia. Iya. Akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Lihat keuntungannya di dunia, rasakan sendiri, Pak. Kalau kita betul-betul melaksanakan perintah Rasul dalam kehidupan kita, Pak, rasakan sendiri. Sangat menguntungkan kehidupan kita di dunia ini, akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Dalam tata cara jual beli Islam melarang yang sifatnya apa? Curang. Segala macam kecurangan dalam Islam dilarang. Islam juga, ya, melarang perjual beli yang mengandung perjudian. Islam juga melarang segala sesuatu yang bersifat riba. Bahkan kata Rasulullah, 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Iya. Luar biasa Bapak sekalian. Kenapa? Karena riba itu, Pak, bisa menghancurkan harta, menghancurkan keberkahan hidup. Iya.
Semua itu untuk kemaslahatan hidup manusia, Pak. Makanya subhanallah, Pak, jangan Bapak kira kalau kita menjalankan sunnah Rasul itu hidup kita tidak akan bahagia. Iya. Iya, Bapak. Justru kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasul, lebih senang yang ngikutin hawa nafsu, nggak bakalan berkah hidup kita, Pak. Kita senangnya berbuat maksiat dan yang lainnya. Apakah dengan maksiat itu kira-kira kita akan bahagia di dunia? Abadan. Setiap orang yang berbuat maksiat pasti dia tidak akan pernah bahagia di dunia ini, Pak. Iya. Orang yang suka berzina tuh lihat ditimpa berbagai macam penyakit, sampai penyakit AIDS yang sampai hari ini katanya sulit sekali untuk diobati. Orang yang suka mencuri demikian, Pak, ya, diberikan oleh Allah penyakit-penyakit yang aneh dan luar biasa. Maka dari itu ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini keuntungan di dunia loh, Pak. Keuntungan di mana? Di dunia. Lihat, Pak, Islam menyuruh supaya kita itu menjaga perasaan orang. Iya. Makanya Allah menyuruh kita untuk menjaga lisan, lidah. Iya. Kata Rasulullah SAW bersabda apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau dia diam. Allah juga melarang, Pak, ya, untuk menggibah orang, menjelek-jelekan orang. Kata Rasulullah SAW apa? Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat apa, Pak? Ya, Allah mengatakan wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kalian saling mencari kesalahan dan jangan kalian saling bergibah. Maukah di antara kalian memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu kalian tidak mau itu. Lihat, Pak, kalau masyarakat itu bersih dari gibah, saya yakin masyarakat itu hubungannya luar biasa, Pak. Tapi kalau masyarakat itu dipenuhi dengan gibah, ya, saling menjatuhkan, saling menjelekan dan yang lainnya, Masya Allah, pasti itu masyarakat yang rusak, Pak. Rasulullah SAW pun memberikan kepada kita, ya, bagaimana kalau kita dijelek-jelekan orang dengan aib yang ada pada diri kita. Kata Rasulullah apa? Wa ini mru'un syatamaka au ayyaraka bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fih wa balahu alaihi wa ajruhu lak. Kata Rasulullah, apabila ada orang yang menjelek-jelekan kamu, memburuk-burukan kamu dengan aib yang memang ada pada diri kamu, jangan kamu membalas dia dengan memburuk-burukan dia dengan aib yang ada pada diri dia. Biarkan dosanya untuk dia, pahalanya untuk kami, untuk kamu. Lihat Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ya, bagaimana bimbingan Rasulullah SAW di dalam kehidupan bermasyarakat, Bapak sekalian. Bahkan, Pak, mengejutkan seorang Muslim aja nggak boleh, menakut-nakuti seorang Muslim nggak boleh dalam Islam. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat, Pak, sedang ketiduran, ya. Kemudian ada sahabat lain kemudian mengambil talinya, mengambil sesuatu barangnya. Ketika dia bangun, dia terkejut, ketakutan, wah, mana barang saya? Hilang. Ya, akhirnya sahabat itu ketawa. Apa kata Rasulullah? La yurawi'ul muslimu musliman. Tidak boleh seorang muslim menakut-nakuti saudaranya. Tidak boleh, ya, membuat saudaranya itu jadi terkejut dan ketakutan. Gak boleh. Bayangkan, ya, membuat seorang muslim terkejut aja gak boleh. Membuat seorang muslim jadi ketakutan aja nggak boleh. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, luar biasa syariat Rasulullah SAW ini, Pak. Lihat, Pak, ketika misalnya tetangga kita sedang lagi butuh, susah hidupnya, lihat bagaimana Rasulullah menyuruh kita untuk memperhatikan apa? Ya, orang-orang susah, Pak. Iya. Agama yang paling menyuruh memperhatikan orang susah Islam.
Sampai kata Rasulullah SAW apa? Ibghuni du'afa fa innama tunsaruna turzaquna bidu'afaikum. Cari aku dengan memperhatikan orang-orang lemah, karena kalian dibela dan diberikan rezeki oleh Allah dengan orang-orang lemah itu. Iya. Islam menyuruh kita untuk memperhatikan orang-orang lemah, jangan cuek. Makanya Islam menyuruh kita untuk berjiwa sosial. Iya. Harus seorang muslim itu harus punya jiwa sosial. Seorang muslim tidak boleh punya sifat individualistik, Pak. Gak boleh cuek sama masyarakat, gak boleh. Seorang muslim harus perhatian, mana anak yatim, harus kita berusaha perhatikan mereka. Sampai kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Aku dan orang yang menjamin hidupnya anak yatim di surga itu nanti seperti ini kedudukannya, dekat. Ya. Bagaimana Islam menyuruh untuk memperhatikan para janda, ya, supaya mereka itu betul-betul hidup mereka pun kita perhatikan, ya. Jangan dibiarkan para janda itu kemudian kelayaban kesana kemari, ya, kasihan mereka lemah. Maka kata Rasulullah apa? As-sa'i 'alal armalah wad du'afa kal mujahid fi sabilillah wa kas-sha'im alladzi la yuftir wa kal qa'im alladzi la yaftur. Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang lemah itu pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Dan pahalanya dengan orang yang berpuasa terus menerus dan sholat malam terus menerus. Kalau Bapak pengen berjihad tanpa memanggul senjata, Pak, perhatikan tuh para janda dan orang-orang lemah, orang-orang fakir miskin. Lihat, Pak, Islam itu sangat menganjurkan kita mempunyai sifat jiwa sosial, Pak. Membantu sesama yang susah. Iya. Ada orang yang minjem duit, dalam Islam dianjurkan untuk meminjamkan. Pinjamkan dia tanpa riba, tanpa ada bunga. Iya. Beliau bersabda dalam sebuah riwayat, ya, siapa adain, siapa yang man aqrada, ya, siapa yang memberikan pinjaman kepada seorang musliman, falahu nisfu ajri shadaqah, maka dia mendapatkan setengah pahala sedekah. Kalau dia sudah hari haknya jatuh, kemudian dia tangguhkan lagi, nanti deh, nggak apa-apa, kalau memang belum bisa bayar, bulan depan aja. Maka kata Rasulullah setiap harinya diberikan pahala sama dengan sedekah. Ketika bulan depannya dia belum bisa bayar juga, dia berkata lagi, ya udah nggak apa-apa bulan depan. Maka kata Rasulullah setiap harinya dihitung 2 kali lipat sedekah. Semakin ditangguhkan lagi semakin besar pahalanya. Lihat, jiwa seorang muslim itu luar biasa, Pak. Bahkan kalau si muslim ini melihat, wah ini orang kayaknya kasihan ini, dia nggak bisa bayar utang karena hidupnya susah, udahlah saya bebaskan aja lah. Maka kelak pada hari kiamat Allah bebaskan ia dari api neraka. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, bahwa ada seorang laki-laki, ya, dihisab oleh Allah. Lalu Allah berfirman kepada dia, apa amalanmu di dunia? Orang ini berkata, aku tidak punya amal ya Allah. Allah berfirman, coba kamu ingat-ingat. Orang ini berkata, aku dahulu suka memberikan pinjaman ke orang-orang ya Allah. Lalu aku menyuruh ya pelayanku untuk melihat. Ya. Aku menyuruh pelayanku untuk melihat siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu. Adapun kalau memang ternyata dia tidak mampu, aku berkata kepada pelayanku, udah maafkan ajalah, nggak usah dibayar utangnya. Maka Allah berfirman, hari ini pun aku maafkan kamu. Lihat Bapak sekalian, ya, Muslim itu, Pak, dilatih oleh Rasul SAW untuk berjiwa apa? Sosial. Muslim itu, Pak, dilatih oleh Rasul SAW untuk berjiwa dermawan, Pak. Berjiwa dermawan, nggak boleh pelit dalam Islam tuh. Ya, bahkan Rasulullah SAW benci kepada orang yang bakhil, orang-orang yang apa? Ya, tidak mau menginfakkan hartanya. Sampai kata Rasulullah SAW, setiap paginya ada 2 malaikat yang turun dan berdoa. Yang satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah gantikan buat orang yang berinfak. Ya,
Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ganti binasakan harta orang yang bakhil itu. Nah, lihat Bapak sekalian. Iya. Jadi sebetulnya Bapak sekalian, kalau kita mempelajari sunnah Rasul, Pak ya, kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW itu menjadikan kita sebagai manusia yang sempurna, Pak. Manusia yang sempurna, Masya Allah. Iya. Lihat Islam, Pak, bagaimana pelatihan Islam terhadap akhlakul karimah. Akhlak yang luar biasa. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW apa? Laisa fil mizan syai'un athqal indallah min husnil khuluq. Tidak ada amal yang paling berat pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Akhlak. Ya. Sampai Rasulullah SAW apa? Afdalul mu'minina imanan ahasinum khuluqa. Mukmin yang paling utama, ya. Mukmin yang paling utama keimanannya siapa? Yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah SAW. Lihat Pak, subhanallah. Maka Rasulullah SAW mencela akhlak yang buruk, mencela orang yang banyak bicara. Kata Rasulullah SAW, Inna ab'adakum minni manzilatan atharsarun. Sesungguhnya orang yang paling jauh dariku ya kedudukannya atharsarun. Sarsarun itu orang yang terlalu banyak bicara, ingin memperlihatkan kehebatan dan kefasihannya. Al-mutasyaddiqun, al-mutafayhiqun, kata Rasulullah SAW. Karena itu akhlak yang tidak baik. Iya. Rasulullah juga mencela akhlak yang buruk. Seperti apa Pak? Seperti berkata kasar ke orang, sombong dia. Kata Rasulullah apa Pak? Ya, dalam riwayat yang dikeluarkan Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada kata Rasulullah SAW, Innallaha yubghidhu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah. Lihat Pak, ya, kata Rasulullah SAW apa Pak? Sesungguhnya Allah benci kepada siapa? Kepada orang yang sombong, kasar, suka teriak-teriak, ya. Di waktu malam bagaikan bangkai, di waktu siang bagaikan keledai. Berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Rasulullah mengatakan ini sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Yang pertama sombong. Sombong itu apa sih Pak? Sombong itu kata Rasulullah SAW apa? Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Iya. Kasar kepada orang, kasar, sikapnya kasar, arogan, suka teriak-teriak lagi. Di waktu malam bagaikan apa? Bangkai, kerjaannya tidur aja, nggak mau ibadah sedikit pun juga. Di waktu siang bagaikan keledai, pemalas. Ya, dia berilmu tentang dunia tapi dia tidak tahu tentang akhirat. Maka yang seperti ini adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Pak, Islam, Rasulullah SAW menganjurkan seorang muslim itu harus jangan sampai menganggap remeh orang lain, Pak. Kata Rasulullah apa? Bihasbi mri'in minasyar an yahqira akhahul muslim. Rahu Muslim. Imam Muslim meriwayatkan, ya Rasulullah sabda apa? Cukuplah bagi seseorang itu keburukan dia menganggap remeh saudaranya sesama muslim. Kita sebagai seorang muslim tuh jangan menganggap remeh gitu loh. Merasa diri kita lebih daripada orang lain, Pak. Orang yang mengatakan saya lebih baik dari dia itu yang pertama kali ngomong siapa, Pak? Iblis. Iblis yang pertama kali ngomong begitu, Pak. Allah mengatakan di dalam surat apa namanya Al-A'raf, ya. Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Maka kalau kita Pak ada perasaan lebih baik daripada orang lain, berarti dalam sifat kita ada sifat iblis. Iblis itu selalu merasa dirinya lebih baik. Seorang muslim jangan seperti itu. Seorang muslim itu selalu menganggap mungkin saudara saya lebih baik dari saya. Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata apa Pak? Ya, kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani seorang ulama, ya. Kalau aku melihat yang lebih tua dariku, aku bergumam pada diriku,
dia lebih mendahului aku dalam ketaatan, dia lebih baik dari saya. Kalau aku melihat yang lebih muda, aku bergumam, saya lebih mendahului dia kepada kemaksiatan, dia lebih baik dari saya. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri apa? Az-zahid, orang zuhud itu siapa? Yang apabila dia melihat orang lain, dia merasa dia lebih baik daripada dirinya. Ini mengajarkan kepada kita sikap tawadhu. Sikap apa? Tawadhu dan tidak sombong. Makanya lihat, Rasulullah menganjurkan seorang muslim itu selalu tawadhu, ya, tidak pernah dia merasanya lebih baik daripada orang lain, enggak. Subhanallah, Bapak sekalian, ini sifat yang sangat luar biasa sekali, Bapak sekalian, di dalam kehidupan kita. Subhanallah, ya, ini keuntungan dunia loh, Pak, yang apabila kita melaksanakan ajaran Rasul dalam kehidupan kita, keuntungan dunia luar biasa. Iya. Belum lagi Pak, keuntungan dunia yang bisa kita dapatkan dalam ibadah. Sholat misalnya Pak. Sholat itu keuntungan untuk dunia kita luar biasa loh Pak. Allah mengatakan apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Iya. Imam Al-Bazzar dalam musnadnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Hai Rasulullah, saya mempunyai saudara. Di waktu malam dia sholat tahajud. Fa idza asbaha saraqa. Tapi di pagi harinya dia mencuri, ya Rasulullah. Malamnya tahajud, paginya mencuri. Gimana tuh Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Satamna'u salatuhu." Kelak sholatnya akan mencegah perbuatan dia. Artinya sholat itu akan memberikan kekuatan Pak, untuk bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Lihat manfaat sholat untuk kehidupan kita Pak. Orang yang selalu sholat Pak, ya, itu hidupnya Masya Allah, selalu tentram hidupnya, tawakalnya kuat. Makanya Allah mengatakan, Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massal khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Apabila ditimpa kesusahan, apa Pak? Enggak sabaran. Apabila ditimpa kesenangan, medit. Kemudian Allah memberikan pengecualian, kecuali orang yang sholat. Lihat Allah mengatakan kecuali orang yang sholat. Berarti sholat itu menyebabkan dia itu ketika ditimpa kesusahan sabar. Ketika ditimpa kesenangan syukur. Itu pengaruh dari sholat. Kalau sholatnya benar loh Pak. Tapi kalau sholatnya nggak benar, ya sholatnya ancur-ancuran, kayak ada orang sholat cepatnya minta ampun Pak, kayak ayam matuk-matuk gitu, nggak bakalan memberikan pengaruh dalam kehidupan Pak. Makanya kata Rasulullah, tilka sholatul munafik, itu sholatnya orang munafik. Ya jeris yarkubus syams, ia sengaja mengakhirkan waktu asar sampai matahari menguning. Thumma qama yankuru naqratal ghurab, lalu ia pun berdiri sholat, dan sholatnya bagaikan apa? Burung gagak mematuk cepat gitu Pak. Iya. Kata Rasulullah itu sifatnya sholatnya orang munafik. Kita jangan sampai seperti itu sholatnya Pak. Kita menjaga tumakninahnya, rukun-rukunnya, tenang kita. Kalau kita bisa menjaga sholat itu dengan rukun-rukun dan syaratnya, itu sholat manfaatnya besar untuk kehidupan kita Pak. Iya. Belum lagi Pak, zakat Pak. Rasulullah SAW menganjurkan kita berzakat Pak. Zakat itu melatih jiwa kedermawanan Pak. Dan subhanallah Bapak sekalian, ternyata zakat yang Allah wajibkan kepada kita pun juga ternyata tidak memberatkan kok, alhamdulillah. Iya. Emas misalnya Pak. Emas itu baru wajib zakat kapan? Kalau sudah sampai nisab. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Kemudian Bapak sekalian, itu pun juga ditunggu 1 tahun. Setelah 1 tahun baru dikeluarkan berapa persen? 20%? Enggak. 25% juga enggak. Hanya 2,5%. Mudah. Sangat mudah Bapak sekalian. Iya. Kita disuruh berzakat. Kita disuruh berpuasa, apalagi puasa itu melatih banget Pak. Ya, orang yang berpuasa itu bisa merasakan kesusahan orang yang hidup, yang susah, ya.
Ketika kita berpuasa pun juga Bapak sekalian, ya kita disuruh untuk apa? Menahan makan. Lihat ya, ketika kita berpuasa itu beda pokoknya Pak. Orang yang sedang berpuasa biasanya dia lebih dekat kepada ketaatan daripada orang yang nggak berpuasa. Betul memang. Iya. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar apa? Agar kamu bertakwa. Jadi Pak, ya ibadah itu untuk keuntungan siapa sih Pak? Ibadah itu untuk keuntungan siapa Pak? Untuk keuntungan Allah apa untuk keuntungan kita? Ya kita lah Pak. Allah sama sekali tidak diuntungkan dengan ibadah kita loh Pak. Apakah kita mengira Allah mendapatkan keuntungan dari sholat kita? Enggak. Allah mendapatkan keuntungan dari zakat kita? Enggak. Allah mendapatkan keuntungan dari puasa kita, haji kita, dan perbuatan baik kita? Enggak. Yang mendapatkan keuntungan diri kita sendiri. Apakah kita kira kalau kita berbuat maksiat kita itu bisa menyakiti Allah, merugikan Allah? Allah enggak rugi. Allah enggak rugi dengan maksiat kita. Yang rugi siapa Pak? Diri kita sendiri. Makanya Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kamu juga. Dan jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu pun untuk kamu juga. Allah tidak akan dipengaruhi oleh apa-apa. Makanya Pak, ya kita beramal soleh itu untuk apa sih Pak? Ya untuk kehidupan kita juga di dunia dan akhirat kita, untuk kebaikan hidup kita. Zikir itu Pak memberikan ketentraman jiwa Pak. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Orang yang kurang zikir Pak, nggak tentram hatinya. Akibatnya apa coba? Akibatnya mudah marah, akibatnya mudah stres, akibatnya mudah putus asa. Beda dengan orang yang selalu berzikir kepada Allah, ingat Allah. Di saat susah ingat Allah, alhamdulillah, dia sabar. Di saat senang ingat Allah, dia bersyukur. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, mengagumkan kehidupan seorang mukmin itu. Iya. Inna amrahu kulla khair. Urusan seorang mukmin itu baik seluruhnya, kata Rasulullah. In asabatu sarra syakar. Bila ia diberikan kesenangan oleh Allah, dia bersyukur. Fakana khairallah, itu jadi kebaikan untuk dia. Wa in asabatu dharra sabar. Bila ditimpa kesusahan hidup, dia sabar, maka dia itu pun menjadi kebaikan untuk dia. Kenapa Pak? Karena mukmin itu selalu ingat Allah. Ketika ditimpa kesusahan, dia berkata, ini cobaan dari Allah untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Insya Allah, Allah tidak akan pernah menginginkan hamba-hambanya keburukan. Allah saya ingin supaya lebih sabar lagi. Itulah Bapak sekalian, ya. Manfaat zikir untuk kehidupan kita luar biasa Pak. Ya, orang yang berzikir itu Pak, yang akan dihindarkan dari berbagai macam keburukan insya Allah. Ya. Orang yang berzikir itu Pak akan dihindarkan dari godaan setan Pak. Kata Ibnu Abbas apa? Asyaitan jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakarallaha khanas. Kalau anak Adam ini berzikir, setan ngumpet ketakutan. Fa in ghafila waswas. Tapi kalau anak Adam ini lalai, setan apa? Memberikan waswas. Apalagi kalau orang ini nggak mau zikir sama sekali. Ya, Allah mengatakan wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, kami jadikan setan untuknya sebagai teman yang akan menemani dia. Masya Allah Bapak sekalian. Ya. Makanya coba lihat Rasulullah SAW menganjurkan setiap mukmin itu tak lepas dari zikir Pak. Bangun tidur diajarin zikirnya nggak Pak? Iya. Ya, bangun tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Berzikir kan?
Habis bangun tidur, berwudu, sholat, pergi ke masjid, Masya Allah, ya zikir. Habis sholat subuh, Rasulullah menganjurkan zikir apa? Pagi, ya. Dan zikir pagi itu sangat ditekankan dalam Al-Quran, Pak. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ya, ketika dia keluar rumah nggak lepas dari zikir, dia ucapkan Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ketika naik kendaraan, Rasulullah mengajarkan zikir. Ya, ketika berpakaian kita diajarkan zikirnya, ketika makan minum diajarkan zikirnya, ketika masuk WC diajarkan zikirnya. Subhanallah, ketika kita melihat sesuatu diajarkan zikirnya. Ketika kita melewati suatu negeri diajarkan zikirnya, sehingga seorang mukmin itu lepas dari apa? Zikir dan zikir, dan manfaat untuk kehidupan dia luar biasa. Terkadang kita tidak merasakan manfaatnya, Pak, padahal sih luar biasa manfaatnya. Iya. Contoh misalnya zikir pagi, kita ucapkan Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan ini 3 kali, dia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Imam Al-Qurtubi, penulis kitab tafsir, ya, pernah bercerita begini. Setiap paginya aku selalu membaca itu, Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Suatu hari aku pergi ke kebun, kemudian aku disengat kalajengking. Kemudian aku ingat, tadi pagi aku lupa baca doa itu. Rupanya gara-gara lupa baca doa itu dia tersengat kalajengking, Pak. Iya. Saya juga alhamdulillah pernah merasakan kedahsyatannya itu, Pak. Ya, saya habis baca Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai' fil ardi wala fis sama' 3 kali. Saya ucapkan lagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, karena itu yang dianjurkan Rasul, ya. Ya, saya mau pergi ke kebun. Saya mau pakai suatu bot, tapi ini sepatu nggak muat-muat. Kenapa ini? Saya pakai lagi nggak muat lagi. Saya giniin kelajengking, Pak, gede. Alhamdulillahnya itu nggak gigit. Alhamdulillah. Itu mungkin diantara pengaruh zikir biiznillah. Saya punya teman cerita juga, Pak. Dia pergi ke hutan cari madu. Dia kejar-kejar tawon. Dia langsung bilang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu aneh, tawonnya pergi. Iya. Itu dahsyatnya zikir memang begitu, Pak. Makanya terkadang kalau kita menganggap zikir biasa, kata siapa? Zikir itu justru melindungi diri kita. Kita tidak tahu pertolongan Allah dari Allah yang tidak disangka-sangka. Mungkin ada orang yang berbuat jahat gara-gara zikir, kita terlindung oleh Allah. Mungkin ada setan yang ingin berbuat jahat karena mereka makhluk gaib, gara-gara zikir Allah lindungi kita, Pak. Kita tidak tahu. Maka dari itulah seorang muslim tak lepas dari zikir, karena itu yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaatnya besar untuk kehidupan kita, Masya Allah. Iya. Lihat Bapak sekalian, ini contoh-contoh yang saya berikan, contoh banyak ini dari ajaran-ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata manfaatnya untuk kita, untuk kehidupan kita. Iya, manfaat. Makanya Pak, siapapun yang mengikuti Rasulullah SAW pasti dia akan bahagia hidupnya di dunia dan akhirat. Makanya Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cintai kamu, Allah akan ampuni dosa kamu. Iya. Allah juga berfirman, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusanmu, dan mereka taslim kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benar penyerahan. Iya.
Makanya Bapak sekalian, yakinlah mengikuti ajaran Rasul itu kebahagiaan untuk kehidupan kita. Menyimpang dari ajaran Rasul sebetulnya itu kesengsaraan untuk kita. Bahkan jaminan Rasul adalah siapa yang menaati Rasul pasti masuk surga. Kata Rasulullah apa Pak? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, semua umatku pasti masuk surga. Illa, kecuali, ada kecualinya Pak. Man aba, orang yang gak mau. Ada orang yang gak mau Pak. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, faman ya aba ya Rasulullah, siapa yang gak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku, ia pasti masuk surga. Tapi siapa yang memaksiatiku, ia tidak mau masuk surga. Jadi Pak, ya, masalah mau atau tidaknya kita masuk surga itu bukan dari sisi saya pengen masuk surga, enggak. Dari sisi kita mau enggak naati Rasul. Kalau kita taat Rasul, surga insya Allah. Tapi kalau kita maksiati Rasul, waduh, sulit rasanya untuk masuk ke dalam surga. Baik, setiap kita introspeksi diri, sudah sejauh mana kita mengikuti Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, di dalam muamalah kita, dalam adab kita, akhlak kita, muamalah kita, ibadah kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul menjadi pengikut Rasul, ya, yang betul-betul sejati Bapak sekalian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Dan ada tanya jawab nggak? Hah? Mau ada yang tanya jawab atau mau ini dulu nih, door prize, hadiah nih buat ini apa ya? 3 ini apa ya? Yang bisa jawab diberi gitu Pak ya? Atau bagaimana? Terserah aja. Iya. Masya Allah, ini mushaf Al-Quran nih Pak. Iya, mudah-mudahan manfaat ini untuk kehidupan kita. Baik Bapak, siapa yang mau bertanya? Yang pertama kali bertanya dapat hadiah nih. Oh Masya Allah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa? Ya. Al-Baqarah ayat 81. Saya agak lupa 81 yang mana ya? Ayat berapa? Ayat 83. 80? Yang isinya tentang apa Pak? Mengenai Allah bahwa tidak akan masuk surga seorang kalau dia nggak mengikuti perintahku, intinya begitu. 80 Allah mengatakan begini Pak, 81 ya. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang melakukan kemaksiatan dan ia tenggelam dalam dosa-dosa, mereka itulah penduduk api neraka kekal dalamnya. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Dan orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penduduk surga, hum fiha khalidun. Itu Pak. Iya. Sebetulnya Pak, ya, ayat ini sangat berkaitan erat dengan hadis tadi. Kenapa? Karena orang yang beriman dan beramal soleh itu mau tidak mau harus mengetahui dasarnya dari Rasulullah SAW. Kalau kita mau sholat misalnya Pak, gimana cara sholatnya kalau kita tidak tahu bagaimana tata cara sholat Rasul? Gak mungkin kan kita bikin cara sholat sendiri. Kita mau zakat, berarti kita harus tahu dong, ya, apa yang diwajibkan zakat, apa yang tidak diwajibkan zakat, berapa nisabnya, berapa harus dikeluarkan. Dari mana kita tahu? Dari Rasul. Kita mau puasa,
Puasa apa saja yang diwajibkan, apa saja yang disunahkan, dari mana? Dari Rasul. Maka tanpa Rasul kita tidak akan bisa tahu. Maka dari itu Rasulullah mengatakan siapa yang menaatiku pasti masuk surga, jelas. Karena kalau kita menaati Rasul berarti kita sudah beramal soleh. Masuk dalam ayat itu. Silakan Pak, Masya Allah. Boleh satu lagi Ustaz, Silakan. terkait dengan sunnah Nabi harus yang mengatakan bahwa kita harus menyayangi atau janda itu kan banyak Pak. Iya. Kriterianya ada janda yang mampu, ada yang nggak mampu. Kalau misalnya janda yang mampu kita ayomi Ustaz. Itu secara finansial mungkin dia mampu Iya. Ustaz. Iya Pak. Itu gimana Ustaz terkait dengan Iya. tadi Ustaz? Pertama Bapak ya, di dalam Islam Allah tidak mewajibkan para wanita untuk mencari nafkah. Dalam Islam yang diwajibkan mencari nafkah adalah para laki-laki. Walaupun dia janda kaya, dia punya harta, tapi siapa yang akan memutar hartanya dan yang lainnya? Sementara seorang wanita Allah menganjurkan untuk banyak-banyak tinggal di rumah, mengurus anak dan yang lainnya. Walaupun dalam Islam seorang wanita diizinkan untuk mencari nafkah kalau memang keadaannya terpaksa atau dibutuhkan, silahkan, nggak apa-apa. Maka kalau Bapak ingin mengayomi janda yang seperti ini bagaimana Ustadz? Ya bisa dengan menikahinya pertama, atau bisa dengan membantu dia di dalam memutar uangnya. Sini saya bantu insya Allah, tapi Bapak harus amanah, jujur ya, untuk memutarkan uangnya dia, membantu cara mencari nafkah dia. Itu pun juga besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Bapak mampu kepada hal itu. Tapi kalau memang Bapak melihat, waduh, saya nggak punya kemampuan apa-apa buat dia, ya udah saya bantu janda yang susah aja. Itu juga Masya Allah. Yang jelas kita berusaha untuk yang susah itu yang kita dahulukan gitu Pak. Iya, Allahu a'lam. Silakan Bapak. Silakan. Iya, silakan. Kenapa? Iya Pak, betul Pak. Iya. Iya, baik Pak, Masya Allah. Bimbingan Rasul Pak terhadap kita dalam menghadapi dunia luar biasa Pak. Yang pertama, Rasulullah SAW membimbing umatnya agar supaya melihat dunia itu dengan bahwa dunia itu bukan sesuatu yang kekal, bahwa dunia itu bukan sesuatu yang luar biasa, tapi dia remeh di mata Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak tertipu. Suatu ketika dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya ya, Rasulullah SAW pernah berjalan dengan beberapa sahabat. Lalu kemudian Rasulullah menemukan bangkai anak kambing, Pak. Diambilnya oleh Rasulullah dan berkata, siapa yang mau membeli bangkai anak kambing ini seharga 1 dirham? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau anak kambing ini masih hidup kami tidak mau beli karena cacat. Bagaimana kami akan membelinya dalam keadaan dia bangkai? Kata Rasulullah, sesungguhnya dunia di mata Allah lebih hina dari bangkai ini di mata kalian. Di sini Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwa inilah dunia itu hina di mata Allah. Dia tidak ada nilainya di mata Allah sama sekali. Juga Rasulullah bersabda dalam riwayat Tabrani ya, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, ma saqallahu al-kafiru ka'sa." Kalaulah dunia itu di mata Allah
seharga dengan sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan memberikan orang kafir pun ya segelas air. Tapi dunia di mata Allah sangat hina dina. Supaya apa Pak? Supaya seorang muslim waspada dengan dunia. Yang kedua, Rasulullah mewanti-wanti jangan sampai tertipu. Kata Rasulullah, ittaqud dunya wattaqun nisa. Ya. Kata Rasulullah SAW, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu ranum dan manis. Fattaqud dunya, maka berhati-hati kalian terhadap kehidupan dunia. Juga beliau bersabda, ya mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Wa inama akhsha alaikum an tuftaha lakumud dunya, justru yang aku khawatirkan kepada kalian dibukakan pintu-pintu kesenangan dunia. Fatanafasu, lalu kalian berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum, lalu dunia membinasakan kamu sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kamu. Kenapa Pak? Gara-gara dunia kaum muslimin berebut menghalalkan darah. Gara-gara dunia menumpahkan darah, bertengkar dan yang lainnya. Luar biasa. Itu yang Rasulullah khawatirkan kepada umat Islam. Kalau dunia itu digunakan untuk kebaikan, itu enggak masalah. Makanya kata Rasulullah apa? Khairul mal lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu apabila dimiliki orang yang soleh. Itu menjadi kebaikan buat dia insyaallah. Makanya Rasulullah tetap menyuruh mencari dunia enggak Pak? Rasulullah menyuruh cari dunia. Kata Rasulullah SAW, la'an yadhhabar rajul bihasmadi hatabin, lebih baik seseorang pergi mencari kayu bakar, ya, lalu ia jual ke pasar daripada ia minta-minta kepada manusia. Disuruhnya Rasulullah seorang muslim tuh jangan sampai minta-minta, cari duit yang halal, cari rezeki yang halal. Tapi ingat hati-hati ya terhadap kehidupan dunia. Makanya Rasulullah memberikan padanya apa? Ya, batasan-batasan. Ya, ini halal, yang ini haram. Supaya apa? Supaya setiap muslim tuh hati-hati jangan sampai makan yang haram. Ya. Ini untuk kebaikan apa? Untuk kebaikan hamba Pak di dunia dan akhirat dia Pak. Rasulullah SAW mengingatkan juga kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia ini. Ya, sebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ya, beliau menyebutkan dalam hadis tersebut, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang kata Rasulullah. Siapa dia? Yang pertama, rajulun abdun ruziqa malan wa ilman. Orang yang diberikan oleh Allah rezeki, harta dan ilmu. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah, dia sambung silaturahim. Dengan hartanya ia infakkan di jalan Allah. Kata Rasulullah, fahuwa bi'a'lal manazil, ini orang yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua, rajulun ruziqa ilman walam yurzaq malan. Ada orang yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu tapi tidak diberikan rezeki harta. Wa huwa shadiqun niyah, tapi niatnya benar. Dia mengatakan kalau aku kaya seperti si fulan, aku ingin berinfak di jalan Allah. Ya, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Yang ketiga kata Rasulullah, abdun ruziqa malan walam yurzaq ilman. Ada orang yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu dan ketakwaan. Akhirnya dengan hartanya ia gunakan di jalan setan. Hartanya digunakan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dia pun putuskan silaturahimnya. Maka kata Rasulullah, fahuwa bi akhbathil manazil, maka ini orang yang paling buruk derajatnya di mata Allah. Ada lagi hamba yang tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu dan ketakwaan. Sudah gitu niatnya buruk lagi. Dia mengatakan kalau aku punya harta, aku ingin berbuat maksiat kayak dia. Masya Allah, Bapak sekalian. Maka di sini Rasulullah mengingatkan tentang hakikat kehidupan dunia. Al-Quran pun banyak sekali Pak. Ya Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Allah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah apa? Ya, permainan dan senda gurau dan perhiasan serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak-anak.
Allah juga berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah ya melalaikan kalian berbangga-bangga dengan banyaknya sesuatu sampai akhirnya kalian pun masuk ke liang kubur. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Maka orang yang beriman yang mengikuti ajaran Rasul, dia akan hati-hati dalam kehidupan dunia ini, Pak. Dia tidak ingin tertipu. Ya. Dia tidak ingin masuk neraka karena dunia. Karena memang dunia itu darul ibtila, ya. Tempatnya ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Silakan, Pak. Diberikan hadiahnya. Nggak usah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa hadir. Iya, silakan Bapak. Alhamdulillah, bagus sekali hari ini topik yang disampaikan Pak Ustadz terkait dengan misi tentang sunnah Rasul. Ya, hal-hal yang lumayan bagaimana disampaikan cerita tentang syafaat yang dipertanyakan pada anak Adam, kepada Nabi Adam, kemudian turun ke Ibrahim, turun lagi ke Nabi Musa, turun ke Nabi Isa, dan seterusnya sampai akhirnya syafaat itu diberikan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi juga banyak sekali contoh sunnah Rasul. Betul, Pak, Masya Allah. Sampaikan terkait dengan kita sebagai manusia, ya, sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Iya, betul. Bagaimana dicontohkan tadi Nabi bermasyarakat, bertetangga, Betul, ya, Bapak. saling memuliakan, saling menghormati. Betul, Masya Allah. Alhamdulillah, kita tidak baru lama ini telah melalui bulan Desember, ya, sekarang Januari, ya. Belum genap lebih dari 2 bulan, di mana di bulan Desember itu menurut saya luar biasa, ya. Pada tanggal yang beriringan, tanggal 24, tanggal 25 dan tanggal berapa itu, secara bersamaan umat manusia di bumi ini memperingati, ya, Iya. memperingati bukan hari raya, ya, ada Maulid Nabi di situ, ada kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa. Nah, momen tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh media sosial. Iya. Kita tahu di sini beberapa teman-teman kita di sini sama-sama dekat sekali, ya, Iya. dengan menggunakan gadget, ya, di mana gadget ini menjadi sarana yang sangat efektif di dalam menyampaikan, ya, menyiarkan, mensiarkan. Iya. Nah, yang saya pertanyakan di sini adalah terkait tadi adalah sebagaimana jauhnya sunnah Rasul, ya, dalam menyikapi toleransi bermasyarakat. Iya. Nah, karena di Indonesia ini masyarakatnya sangat heterogen, Betul. bisa menjadi suatu contoh laboratorium dunia Masya Allah. dalam kita bermasyarakat, ya, apalagi yang beragama, menikmati agama religinya, gitu, ya. Iya. Nah, jadi dengan momen kemarin bulan Desember itu sangat amat banyak di media sosial menyarankan kita kepada sikap kita bertoleransi. Iya. Bertoleransi simpel, sederhana, Pak. Sederhana sekali, ya. Sederhana. Di keluarga saya sendiri nih, Pak, ya. Di keluarga besar saya, ya. Kemungkinan ada yang dari pihak ibu, pihak bapak. Ada yang beragama di luar Islam, katakan Kristiani, ya. Agama-agama itu kan memang dari Nabi Ibrahim sendiri, ya. Nabi Ibrahim sendiri itu kan keturunannya mempunyai agama Yahudi dengan Nabi Musa, Iya. Kristiani dengan Isa, dan pertanyaannya simpel sekali, ya. Pada
pada saat kemarin ya ada saudara-saudara kita merayakan hari Natal. Nah, bagaimana umat Muslim ya sejauh mana toleransi atau contoh sunnah Rasul menyikapi toleransi ini kepada umat agama yang lain? Baik, Bapak. Karena ini pada saat kita ingin mengucapkan selamat Natal ya, itu ada yang sangat ekstrem sekali langsung mengkafirkan. Begitu Anda mengucapkan selamat Natal, langsung kafir. Sebegitu mudahnya mengkafirkan manusia, mengkafirkan manusia yang lain. Baik. Nah, itu saja Pak. Jadi pertanyaan itu mungkin nggak tahu bagi beberapa orang ini sangat sensitif, tapi buat kita dengan masyarakat yang heterogen perlu ada sikap. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus Bapak ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tentu Pak, Islam itu adalah agama yang sangat toleran. Namun Islam pun juga memberikan batasan-batasan. Iya. Lihat di zaman Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka hidup di bawah naungan Islam, hidup bebas. Ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan-pasukannya, Rasulullah memberikan nasihat kepada pasukannya apa? Ketika dalam perang itu jangan membunuh wanita, membunuh anak-anak, jangan menghancurkan tempat-tempat ibadah, jangan mengganggu orang yang ibadah di dalam tempat-tempat ibadah, tetap dipelihara dalam Islam. Makanya lihat ketika Spanyol dikuasai Islam, itu tempat-tempat ibadah dipelihara oleh umat Islam. Orang-orang, para uskup-uskupnya, para ininya tetap dihormati. Kepemimpinannya tetap ditetapkan oleh Islam. Maka subhanallah, tidak ada toleransi agama yang sangat mengajarkan toleransi kecuali Islam, yang sangat tinggi sekali. Tapi ketika Spanyol dikuasai oleh Salibis, setelah itu 3 juta umat Islam disembelih habis. Ya, itu sejarah Pak, dan itu diakui oleh para orang-orang orientalis itu juga. Sekarang namun Pak, Islam pun memberikan batasan yang jelas gitu loh. Mana perkara yang bisa kita toleransi, mana yang kita tidak boleh toleransi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan manusia dan memberikan kepada mereka berbagai macam kebutuhan-kebutuhannya. Dan Allah telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya semua yang disembah selain Allah itu batil. Ya, baca oleh Bapak surat Al-Ikhlas, Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah yang esa. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan Allah tempat bergantung setiap makhluk. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang serupa dengan Allah pun. Tidak ada yang sebanding dengan Allah apapun juga. Allah menganggap orang yang mempersekutukan Allah itu kezaliman yang sangat besar. Allah mengatakan inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Allah berfirman innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih rendah dari kesyirikan. Bahkan Allah mengharamkan surga atas orang yang berbuat syirik. Allah berfirman wa may yusyrik billah Allah berfirman innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan surga atas dia. Bahkan Nabi Isa pun pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat di akhir surat Al-Maidah. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa di hari kiamat, hai Isa, apakah kamu dahulu di dunia mengatakan ambil aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Maka apa Nabi Isa? Qala subhanak
Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, tak berhak aku untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum. Aku tidak mengatakan apa-apa kepada mereka kecuali yang Engkau perintahkan kepadaku ya Allah, agar kamu sembahlah Allah saja, Tuhanku dan Tuhan kalian. Maka dalam konsep Al-Quran ketuhanan hanya Allah, pencipta langit dan bumi. Adapun yang disembah selain Allah makhluk-makhluk yang sangat lemah. Maka Allah ya tidak ridho disekutukan dengan yang lemah. Karena makhluk-makhluk itu lemah dan ciptaan-ciptaan Allah. Bagaimana Allah hendak disamakan dengan makhluk-makhluknya? Maka Allah pasti marah dan Allah tak akan pernah ridho selama-lamanya. Makanya Pak, dalam masalah akidah seperti ini, Allah memberikan peraturan. Allah mengatakan apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan kepada orang-orang non-muslim itu, ya orang-orang kafir itu, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Aku pun tidak menyembah apa yang kalian sembah. Buatmu agamamu, buatku agamaku. Iya. Dalam Islam Pak, dalam masalah ya peribadahan, lakum dinukum waliyadin. Seorang muslim tidak boleh mengganggu ibadah orang kafir, tapi tidak boleh juga dia ikut-ikutan dalam peribadahan mereka. Apalagi memperlihatkan persetujuan kepada akidah mereka. Tidak boleh. Iya. Maka ketika kita misalnya tidak ikut-ikutan merayakan Natal, apakah berarti kita tidak toleransi? Tetap kita toleransi, tapi dengan batasan Islam. Ya. Mereka orang-orang Nasrani yang merayakan Natal itu Pak, artinya merayakan kelahiran Tuhan. Karena menurut mereka Nabi Isa itu tuh Tuhan. Itu namanya merayakan kelahiran Tuhan. Iya. Seorang muslim tidak akan pernah ridho Allah disekutukan. Masa Allah dipersekutukan? Masa Nabi Isa yang Allah ciptakan jadi Tuhan? Tak akan pernah ridho Pak. Maka seorang muslim tidak akan mau untuk ikut-ikutan dalam perayaan seperti itu. Tapi bukan berarti seorang muslim ya mudah mengkafirkan ataupun mudah sesama muslim yang kalau misalnya ada muslim lain yang mengatakan selamat Natal langsung dikafirkan. Tidak boleh Pak. Iya. Hal seperti ini tidak dibenarkan karena masalah kafir mengkafirkan itu masalah yang berat. Terkadang seseorang itu mengucapkan seperti itu bisa jadi bukan karena dia setuju dengan acara Natalnya, tapi karena misalnya dia nganggap saya sebagai hanya untuk mengatakan selamat aja lah gitu kan. Walaupun memang fatwa para ulama dari zaman ke zaman, dari dahulu sampai sekarang mengatakan tetap tidak boleh, dan ini kesepakatan imam yang 4. Ya, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Seluruh ulama mazhab sepakat nggak boleh. Iya. Kalau Bapak ingin tahu nanti akan saya bawakan perkataan para ulama mazhab dari seluruh mazhab. Semua mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena itu sama saja setuju kita terhadap. Tapi terkadang ada orang anggap cuma ngucapin selamat aja. Makanya yang seperti ini tidak boleh kita kafirkan. Ya, berat masalah kafir mengkafirkan itu berat Pak. Kata Imam Al-Qurtubi, babut takfir babun khatir. Bab masalah mengkafirkan bab yang sangat berbahaya. Aqdama alil kathir fasaqatu. Banyak orang yang berani mengkafirkan dan mudah mengkafirkan, mereka jatuh ke dalam kesalahan. Wa amsaka minhul fuhul. Dan para ulama berhati-hati dalam masalah kafir mengkafirkan. Fasalimu, mereka pun selamat. Iya. Makanya hati-hati Pak. Tapi kita juga tetap memberikan bimbingan kepada umat Islam bagaimana sih tata cara toleransi yang benar. Toleransi itu dalam masalah dunia Pak. Kita bermuamalah kepada mereka silahkan. Kita memberikan hadiah kepada orang non-muslim silahkan. Kita berjual beli dengan mereka, menghormati mereka sebagai tetangga dan yang lainnya silahkan. Tapi untuk agama lakum dinukum waliyadin. Itu dalam syariat Islam. Ya. Tetap kita pun juga mengayomi orang-orang non-muslim supaya mereka mau masuk Islam. Perlihatkan akhlakul karimah kepada mereka supaya mereka tertarik dengan Islam. Perlihatkan akhlak muamalah yang baik kepada mereka.
Terkadang Pak, buruknya akhlak seorang muslim menyebabkan mereka semakin memandang Islam itu ya rusak dan kotor. Nah ini maka dari itu kita pun juga penting dalam hal ini tetap berakhlak baik kepada mereka, tetap berbuat baik kepada mereka, ya supaya mereka lihat inilah Islam. Islam mengajarkan kepada akhlak yang baik. Tapi ingat, orang-orang Yahudi dan Nasrani kata Allah tidak akan pernah ridho kepada kita sampai kita mengikuti millah mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 120 Allah mengatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kamu sampai kamu mengikuti millah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk agama mereka, tidak. Allah mengatakan sampai kamu ngikutin millah mereka. Artinya kalau kita ngikutin tata cara mereka saja mereka sudah senang. Maka itu dilarang oleh Allah. Iya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Pak, batasan dalam Islam tuh toleransi, jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Masalah akidah tetap tidak boleh dicampurkan. Makanya Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil fataktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Niscaya kamu akan menyembunyikan yang hak itu dan dikalahkan oleh kebatilan dalam keadaan kamu tahu itu. Terima kasih Pak. Masya Allah. Pertanyaannya bagus sekali Pak. Masya Allah. Barakallah fiik. Sekarang dari ibu-ibu nih. Masya Allah. Ustaz, gimana sih caranya supaya istiqomah terus menjalankan ya ajaran Rasul? Wah ini pertanyaan bagus Pak. Karena kita nggak tahu kita wafatnya di atas apa ya Pak ya. Kita ingin semua wafat di atas kebaikan kan Pak ya. Yang pertama, kalau kita ingin istiqomah di atas jalan Rasul, sering-sering dan terus-menerus continue untuk mempelajari sunnah Rasul. Jangan berhenti dari menuntut ilmu tentang hadis-hadis Rasul. Banyak loh Pak hadis yang belum kita pelajari Pak. Iya. Berapa ayat yang sudah kita pelajari coba Pak? Berapa hadis yang sudah kita pelajari Pak? Mungkin Sahih Bukhari saja belum pernah kita jamah Pak. Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, banyak hadis-hadis Rasul yang belum pernah kita pelajari Pak. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk mempelajari sunnah Rasul. Rasulullah mendoakan lagi. Dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah bersabda apa? Naddarallahu mra'an sami'a minna haditsan ya fahafidhahu wa wa'ahu ya. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar sabdaku, kata Rasulullah. Lalu ia memahaminya, lalu ia berusaha menghafalnya, lalu ia menyampaikannya kepada manusia. Kata Rasulullah, semoga Allah memberikan kepada dia cahaya di wajahnya. Makanya Sufyan bin Uyainah berkata, setiap aku melihat orang yang ahli hadis, aku melihat cahaya di wajahnya. Ya, berdasarkan karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya kita berusaha untuk ya banyak berdoa supaya diberikan kekuatan istiqomah. Rasul saja berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agama. Ini doa Rasul, minta supaya dikuatkan untuk istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita berusaha untuk menjadikan teman-teman dekat kita yang kita curhat sama dia orang yang soleh, Pak. Orang yang soleh yang bisa membimbing kita. Jangan sampai kita menjadikan teman-teman dekat kita yang tidak soleh. Makanya kata Rasulullah apa? Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Hendaklah seseorang lihat dengan siapa ia berteman. Iya. Kalau orang yang nggak soleh berteman nggak apa-apa, tapi jangan jadiin teman dekat Pak, teman biasa aja lah. Tapi kalau untuk yang jadi teman dekat kita, yang kita masya Allah curhat sama dia, hendaknya orang-orang yang soleh, yang bertakwa. Iya. Yang keempat, jauhi maksiat, karena maksiat ini melemahkan hati. Iya. Maksiat itu menyebabkan hati kita hitam, kelam, Pak. Akhirnya berat menaati. Ya, kepada ketaatan itu berat gitu. Makanya kalau kita ini selama ini kok mau sholat berat, mau menjalani perintah Allah kok berat, itu tanda memang hati kita masih banyak maksiatnya. Maka banyak istighfar kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah.
banyak berzikir kepada Allah. Insya Allah dengan hal-hal seperti itu bisa menguatkan kita untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Saat mau tanya tentang hutang. Ada orang yang meminjam hutang, minjemnya siang hari, dia janji malam mau dibayar. Tapi udah 3 bulan belum dibayar juga, Ustaz. Bagaimana hukum bagi peminjam, bagi yang meminjamkan? Ini zalim, Pak. Kalau dia memang mampu untuk bayar. Kata Rasulullah apa? Mutlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang mampu bayar utang kemudian diundur-undur itu kezaliman. Yuhillu irdahu, yang membuat kehormatannya halal untuk digibah. Halal untuk digibah, Pak. Orang seperti ini kata Rasulullah SAW, pertama zalim. Yang kedua kehormatannya halal. Ini hadisnya sahih riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Tapi walaupun bagaimana seorang muslim berusaha untuk jangan mudah menyebar aib orang kalau memang dia itu bukan karena kesengajaan. Karena ada orang dua orang yang mengulur utang itu ada 2 orang, Pak. Yang pertama orang susah. Yang kedua orang kaya tapi lupa. Yang ketiga ini yang bahaya, yang memang nggak mau bayar. Nah itu yang dimaksud hadis. Ini orang ngutang, senangnya ngutang tapi nggak mau bayar. Maka yang seperti ini kata Rasulullah kedzaliman, bahkan kehormatannya pun jadi halal. Ya kalau di zaman Rasul, Pak, ada orang yang meninggal dalam keadaan meninggal hutang. Kemudian Rasulullah bertanya, dia punya hutang nggak? Punya ya Rasulullah 2 dirham, 2 dinar maaf. Kata Rasulullah, kalian saja yang mensolatkan. Rasulullah nggak mau mensolatkan. Kalian saja yang mensolatkan. Tetap berarti yang para pemuka agama jangan mensolatkan. Cukup yang mensolatkan orang-orang biasa aja. Tapi untuk para pemuka agama, para kiai dan yang lainnya jangan. Kenapa? Karena Rasulullah nggak mau mensolatkan, tapi Rasulullah tetap menyuruh para sahabat untuk menyolatkan. Iya. Sampai kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, ad-dinar alai, hutang dia saya yang bayar. Setelah itu Rasulullah mau mensolatkan. Keesokan harinya Rasulullah nanya ke orang itu, sudah dibayar belum? Belum ya Rasulullah, belum sempat katanya. Besoknya ditanya lagi, Rasul sudah bayar belum? Sudah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sekarang mayat itu merasa dingin di kuburnya. Iya. Nah itu. Apakah zikir pagi sama dengan zikir al-ma'thurat? Tidak sama, Pak. Karena zikir al-ma'thurat itu ya ada di situ doa-doa yang memang yang dibuat oleh Hasan al-Banna. Kalau zikir pagi memang yang benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sama antara ini dan itu. Ya kalau kita berusaha untuk cukupkan diri yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak. Siapa namanya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kawan Ustaz, dia ikut majelis di mana lebih fokus kepada Al-Quran. Jadi saya nggak tahu nama pengajiannya apa. Tapi jadi kawan saya itu bilang bahwa yang diprioritaskan dalam setiap perilaku sikap sehari-hari itu adalah fokus pada apa yang ditulis dalam Al-Quran, Ustaz. Jadi apabila ada hadis yang bertentangan dengan apa yang ditulis Al-Quran, ya sudah nggak usah diperhatikan lagi. Nah, suatu ketika kami ada kesempatan trip ke negara non-Muslim gitu, Ustaz. Kawan saya ini apa namanya tidak begitu maksudnya hidangan yang tersedia di tempat itu. Kawan saya bilang ini nggak ada yang haram gitu. Maka kami yang dari peserta muslim lainnya
khawatir gitu ya akan kehalalannya, karena kawan saya ini bilang seperti dalam surat Al-Maidah ayat 3 di mana diharapkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi dia merifer ke sana, Ustaz. Jadi menurut dia anjing halal, Pak ya? Ya seperti itulah, gitu lah, Ustaz. Jadi pokoknya kalau misalkan disebut selain Allah itu haram. Tapi kalau misalkan dia tidak menyebut apapun, menurut dia ya boleh-boleh aja gitu. Nah itu kejadiannya, Ustaz. Mungkin nasihat dari Ustaz aja gimana kita sekarang. Kewajiban kita, Pak, memahami Al-Quran dan hadis itu sesuai dengan pemahaman para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya. Jangan memahami sendiri, akibatnya bisa tersesat jalan. Kalau ada orang yang hanya mencukupkan Al-Quran tanpa hadis, ini bahaya. Kenapa? Pertama, Nabi sudah mengabarkan adanya orang seperti itu. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Yushiku an yajlisa rajul ala arikatihi ta'tihi sunnatin min sunnati. Faqala da' min hadha ma wajadna fil Qur'an ittaba'na. Ala inni qad utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah." Kata Rasulullah, hampir-hampir nanti akan ada orang yang duduk di atas dipan-dipannya lalu datang kepadanya sunnah dari sunnahku. Lalu ia berkata, udah tinggalkan sunnah, cukup yang ada dalam Al-Quran saja. Kata Rasulullah, ketahuilah aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang sama dengannya. Itu hadis. Rasul sudah mengabarkan akan munculnya orang yang mengingkari sunnah. Berarti ini bahaya, Pak. Sebab kalau sunnah kita tolak, bagaimana kita akan memahami Al-Quran? Dari mana ayat Al-Quran yang mengatakan sholat zuhur 4 rakaat? Gak ada. Tata cara sholat dari takbiratul ihram sampai salam gak ada dalam Al-Quran, Pak. Adanya dalam mana? Dalam hadis. Jadi kalau kita menolak hadis sama saja menolak Al-Quran keseluruhan. Karena penjelasan secara terperinci adanya dalam as-sunnah Nabi SAW. Yang kedua, Pak, ya, orang yang memahami Al-Quran tanpa merujuk pemahaman para ulama pun bahaya, Pak. Contoh yang tadi disebutkan, dia mengatakan katanya anjing halal karena tidak ada dalam ayat tersebut. Padahal tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Kalau kita rujuk dari seluruh ulama mazhab dalam kitab-kitab mereka, kita akan dapati anjing termasuk diharamkan oleh Allah. Dalilnya bukan Al-Quran tapi hadis. Ya, karena hadis pun penyempurna Al-Quran. Ya, Nabi mengharamkan setiap binatang yang bertaring dan bercakar yang dengan cakaran itu menyerang manusia. Sedangkan anjing masuk dalam hal ini. Makanya ijma' para ulama seluruhnya dari zaman ke zaman anjing haram tanpa ada perselisihan. Maka orang ini berarti sudah pertama menyelisih ijma' para ulama. Dan yang kedua, dia sudah memahami ayat bukan pada tempatnya. Sudah begitu dia mengatakan katanya kalau tidak disebut apa-apa enggak apa-apa. Ini ulama mana yang mengatakan demikian, Pak? Sebab Allah mengatakan wa ma uhilla liwarillahi bih, dan apa-apa yang disebut nama selain Allah masuk padanya menyebut nama selain Allah dan tidak menyebut sama sekali. Sebab yang diinginkan adalah maksudnya supaya dibacakan padanya bismillah. Makanya para ulama ya sepakat bahwa hewan yang tidak dibacakan padanya nama Allah, ya, maka pada waktu itu haram hukumnya, walaupun itu sembelihan seorang muslim. Semua sepakat, Pak, tidak ada keraguan. Bahkan, yang dari permasalahan terjadi ikhtilaf para ulama, perselisihan para ulama. Bagaimana kalau dia lupa baca bismillah? Ketika dia menyembelih, dia nggak baca apa-apa, lupa juga baca bismillah. Ikhtilaf para ulama. Ya. Yang pertama pendapat sebagian ulama yang mengatakan makanlah dengan baca bismillah. Jadi ketika makannya baca bismillah. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh dimakan sebab tidak disebutkan padanya nama Allah. Walaupun dia lupa, maka itu jadi bangkai, harus dibuang.
Ini ada dua ikhtilaf para ulama dalam masalah ini, Bapak sekalian. Maka dari itu Bapak ya, kita sekali lagi, kalau ada orang yang menemukan orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akal dan otaknya, ini bahaya. Ya, sebab Rasulullah pun sudah mewanti-wanti itu. Ketika Rasulullah menafsirkan firman Allah, menyebutkan firman Allah, Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Rasulullah membawakan ayat ini. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecondongan kepada kesesatan, mereka sengaja mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat. Untuk apa? Untuk ditakwil-takwil sesuai dengan keinginannya. Iya, dan menimbulkan fitnah. Kata Rasulullah kepada Aisyah, "Hai Aisyah, kalau kamu menemukan ada orang yang sifatnya seperti ini, hati-hati." Rasulullah yang mengatakan begitu, hadisnya sahih dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. Makanya Pak, ya, Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah sahih tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan apa? Wa amma tafsirul Quran bi mujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Quran sebatas dengan ra'yu semata, haram hukumnya. Dan ini dengan ijma seluruh ulama tafsir. Gak boleh kita menafsirkan Al-Quran sebatas dengan apa? Ra'yu, gak boleh. Karena untuk menafsirkan Al-Quran berarti kita butuh apa? Pertama, menguasai bahasa Arab. Yang kedua, kita harus menguasai apa? Sabab-sabab nuzulnya, makiyah atau madaniyahnya, takwil tanzilnya, muhkam mutasyabihnya. Imam Suyuti Pak mempunyai buku namanya Ulumul Quran, ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran. Itu beliau tebal bukunya Pak. Maka untuk memahami Al-Quran berarti dia harus menguasai ilmu-ilmu alatnya. Bagaimana dia tidak menguasai ilmu alat tuh, tahu-tahu dia menafsirkan? Wah, hati-hati nih, bahaya. Ya, sangat bahaya. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Pak pada pagi hari ini dan siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari kelemahan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.